Kan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Cara Kang Deddy Mulyadi ini, mohon maaf ya Kang Hendar Sam, emosional ya dalam eksekusi. Di TV One sekarang lagi rame ada perdebatan membahas Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi. Nah, pembahasannya adalah terkait pencitraan atau memang betul-betul gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Di mana beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan agar melarang sekolah-sekolah untuk melakukan studi tour. Kemudian Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan agar membongkar wisata yang ada di Puncak Bogor, teman-teman. Nah, ada salah satu pengacara yang menyerang Kang Haji Deddy Mulyadi, kemudian menanyakan kewenangan beliau melakukan atau mengeluarkan kebijakan tersebut. Bahkan, namun ada juga yang mendukung kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat ini, teman-teman. Nah, bagaimana keseruan perdebatan ini? Kita simak saja, teman-teman. Kalau gebrakan itu tidak diikuti dengan pembuatan suatu aturan, diterbitkan suatu aturan, ya, itu yang namanya pencitraan. Oke. Ya silakan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Saya pernah mendapatkan keluh kesah dari mantan kepala dinas ya di Indramayu. Dinas apa ini, Kang? Dinas pendidikan. Oke. Ya, saya nggak sebut namanya. Oke. Saya ngobrol, ia masih komunikasi dengan komunitas atau asosiasi perkumpulan kepala dinas, mengeluhkan soal larangan study tour itu, ya. Karena nggak ada aturannya gitu. Ya, makanya biar Bang Hendar Sam suruh Langsung jawab. dijawab dulu lah, Aturannya sudah dibuat belum larangan itu? Kan larangan Silakan Bang, monggo. Gitu. Iya, karena banyak yang dirugikan termasuk asosiasi tempat hiburan ya. Oke. Itu kan sempat protes tuh. Dan sebagai seorang pemimpin, pengusaha asosiasi tempat hiburan juga itu warganya. Jangan sampai dijadikan seperti ini musuh ya, karena kan kita lihat cara Kang Deddy Mulyadi ini, mohon maaf ya Bang Hendar Sam, emosional ya dalam eksekusi kebijakan itu kan emosional itu. Jadi saya menyimpulkan begini, jangan sampai ya orang-orang yang dinilai melanggar aturan itu dianggap sebagai musuh ya, sehingga perlakuannya itu ya mohon maaf agak kurang santun lah ya, agak Ya dijawab dulu boleh ya Kang ya? Oke, Silakan, monggo silakan. Ya, saya tanya dulu terkait contoh ya, contoh kasus yang Tadi tuh? bukan apa namanya itu masalah Pembongkaran. yang di Puncak, Ibis. ya di bis. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Tony, apakah itu merupakan pelanggaran hukum itu dulu? Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau Langsung tidak? poinnya Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah sebentar. Saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan tindak pembongkaran itu melalui mekanisme atau belum? Karena mekanismenya ini kan harus diberikan peringatan terlebih dahulu agar yang bersangkutan membongkar sendiri. Makanya sejauh ini belum ada berita mengenai protes ya dari pengusaha hibis itu ya, tentang pembongkaran yang tidak sesuai prosedur. Saya ini hanya membaca dari berita saja. Sejauh ini memang belum ada berita, sehingga saya tidak tahu ya. Nah, Bapak sajalah langsung edukasi kepada masyarakat, tunjukkan kalau memang ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sesuai prosedur. Itu aja. Bang Hendar, biar masyarakat tahu. Saya pun akan hormat. Saya akan hormat kepada gubernur apabila Kang Hendar Sam memberikan pemahaman penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi langsung dalam jawab Kang Hendar. Sudah Ya. sesuai prosedur itu, Pak. Itu. Kang Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Nah, ya, jadi satu gini, di Puncak itu sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu AMDAL. Jadi di situ ada tumpang tindih tentang masalah AMDAL, bahwa sebagian tanah itu adalah tanah PTPN, ya kan? Nah, AMDAL harus dari PTPN. Itu yang tidak didapatkan. Dan oleh karena itu, proses administrasi sudah dijalankan.
Makanya saya kasih tahu. Yang Kang Tony sampaikan, Kang Tony kan taunya kan cuma dari media pas pada saat eksekusi aja kan. Proses itu sudah dilakukan semuanya. Oke. Gitu loh. Jadi sudah sesuai aturan? Sudah sesuai aturan dong. Walaupun sejujurnya malam hari ini lembaran soalnya beda. Yang satu soal study tour, satu soal pembongkaran. Nah, Tapi itu boleh kita satu, ke Kang itu Lucky satu. dulu. Bang Hendar, Ya, Bang itu Hendar satu ditahan ya. dulu. Bang Hendar. Saya Tahan dulu jawab. Bang Hendar. Yang kedua, kalau memang dari pihak pemilik wisata itu, ya kan, mempunyai argumentasi yang kuat bahwa itu tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukan upaya hukum. Ya, sampai sekarang nggak ada tuh upaya hukumnya, karena tahu dia feeling guilty karena dia tahu dia salah, kan seperti itu. Kita itu makanya melihat itu jangan di hilirnya saja, ya, di hulunya. Jadi makanya tahu dulu apakah proses administrasi sudah dijalankan, Oke. gitu loh. AMDAL-nya bermasalah, gitu loh. Yang study tour ingin ditanggapi? Dan di study tour seperti ini ya. Oke, sudah ada aturannya langsung Bang Hendar? Saya bacakan aja ini. Boleh Bang. Ya kan? Mau esai, multiple choice PP juga nomor boleh. 33 tahun 2018 gitu. Itu gubernur tugasnya salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi ini terlepas ya, kalau adik-adik mahasiswa saya rasa dan saya sebagai seorang orang tua juga ya, walaupun saya tinggal di Jakarta, ini masalah study tour, masalah wisuda tiap kita ini ya, saya ini orang ini tiap tahun wisuda terus lah, anak saya 3. Pusing kepala kita kan gitu kan. Nah, ini harus cepat dilakukan. Jadi beliau menangkap hal tersebut gitu loh. Fenomena yang terjadi tersebut. Bagaimana masyarakat Jakarta saja mengeluh ya dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat dibebani hal tersebut babak belur dulu. Jadi memang itikat baik ya kan harus disertai dengan landasan hukum yang baik. Landasan hukum yang tepat. Maka saya clearkan di sini, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau tidak, Ya Pak, bisa dibacakan aturan mengenai larangan study tournya Pak? saya bacakan gini nih, yang harus Kang Tony ketahui, ya kan? Gubernur mempunyai kewenangan untuk monitoring, evaluasi. Jadi bukan masalah ini dilanggar tidak ada. Kalau aturan tersebut, kebijakan tersebut dilakukan tidak sesuai, ya kan, dengan GCG, ya kan, maka gubernur berhak untuk mengevaluasi dan mengeksekusinya. Itu. Ya, tadi Bapak kan sudah melihat tuh di handphone. Maksudnya coba dibacakan peraturannya. Saya ingin dengar. Bukan seperti itu. Tidak semua tidak hal yang dilarang, ya kan? Itu harus tidak semua yang tercakup dari harus dilarang. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak ada di aturan. Tapi gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi. Itu masalahnya. Jadi jangan berarti disalahkan. tidak berdasarkan aturan dong ya yang disampaikan. Aturannya adalah evaluasi PP tentang masalah kewenangan dari gubernur. Gubernur punya kewenangan loh. Ya. Gimana? Nah, Kalau gubernur punya kewenangan, ditanya ada nggak dilarang? Gitu loh. Ya maksudnya Nah, coba tadi saya pakai- dibacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah dieksekusi di itu media Anda sosial oleh Kang Deddy menggiring Mulyadi opini itu. namanya. Hmm? Itu Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini. Nggak Kami ini bisa. penasaran. Nah, ini judulnya kan temanya angle-nya keberatan beda. atau pencitraan. Sekarang pertanyaan saya katakan Sekarang pertanyaan saya. Dikatakan- Sekarang pertanyaan saya, ya kan? Gubernur berhak tidak untuk mengevaluasi jika ada pelanggaran, ya kan? Jika ada kebijakan yang tidak sesuai berdasarkan PP nomor 33 tahun 2018. Itu jawab dulu. ya berhak hanya saja. Berhak, udah cukup. Hanya saja. Berhak cukup. Peristiwa apa? Udah, dia berhak. Oke, kalau sudah Apa cukup. yang evaluasi Ya. ya. Kang Tony. Inilah, ini gebrakan atau pencitraan. Saya Nah. katakan
pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial, Oke. ya, Ada tetapi aturannya. tidak ada aturannya. Saya ingin dengar larangan study tour itu diatur PP di mana? nomor 13 tahun 2018 itu Iya. aturannya. Soal media Bapak, sosial, Bapak. Bapak. Kemarin ada juga bupati yang diviralkan lewat media sosial dulu. Baru akhirnya dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri. Kang Kita Tony, boleh Mas ke Hendar Sam. Kang Lusiakin Bentar. dulu. Pertanyaan saya gini, analoginya Bang gini. Hendar ditahan dulu, Kang Kang Tony. tahan dulu, Bang. Kita boleh ke Kang Tahan dulu, Lusiakin. Bang. Orang kalau kencing di situ, ya kan, Iya. ada aturannya enggak? Nanti Baik, kita sebut, Bang, boleh Bang ya? Bang, orang Kita kalau boleh kencing dulu itu ada Lusiakin dulu. aturannya enggak? Bang Hendar, Kang Tony ditahan dulu. Habis itu ada katakan, mana Bapak-bapak, aturan orang kalau kencing tidak di situ? sesuai aturan, Nggak ada, sekarang Bos. lagi join pejabat Bang Hendar yang punya Sam. aturan. Bergantian Ya, dulu. jangan. Nah, seperti itulah cuplikan video perdebatan yang terjadi di TV One, teman-teman, di mana ada salah satu pengacaranya ini Bang Tony menyerang Kang Deddy, kemudian menanyakan kewenangan Kang Deddy melakukan kebijakan-kebijakan yang lalu, teman-teman, yakni study tour, kemudian pembongkaran hibis wisata di Puncak Bogor. Namun pertanyaan itu sudah dijawab oleh si Bapak Diansa, di mana beliau mendukung sangat terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Ini salah satunya adalah study tour. Nah, beliau ini mengatakan bahwa beliau pun merasa pusing mempunyai 3 anak yang masih di bangku sekolah ketika melakukan study tour dan wisuda yang istilahnya tidak berkaitan dengan pendidikan, teman-teman. Apalagi untuk daerah Jawa Barat yang dinilai pendapatannya lebih di bawah UMR dari Jakarta, teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kang Haji Deddy Mulyadi ini selaku Gubernur Jawa Barat? Apakah benar-benar pencitraan ataukah memang gebrakan-gebrakan ini dilakukan demi kepentingan warga Jawa Barat, teman-teman? Silakan kasih tanggapannya, komen di bawah, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.